niatnya mau pamitan, mau balik ke kampung, tiba-tiba Lek Jawi yang mau balik duluan. Alhamdulillah sebelum balik kampung saya merasakan sarapan nasi kerabu yang paling sedap. Makanannya ini paling enak di Malaysia, saudaraku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya saudaraku semua? Jadi momen-momen seperti ini memang saya manfaatkan ya. Alhamdulillah bisa berkeliling ke Bandar Johor, yang dimana bandar ini atau kota ini merupakan salah satu kota terbesar kedua di Malaysia. Dan saya akan perlihatkan suasana sahabatku semua, suasananya sampai suasana. Jadi kali ini kawan saya yang mengajak, "Bang, ayo saya ajak ke kampung." Masa di kota ada kampung? Saya pun juga agak kebingungan ya. Padahal kita bisa melihat sendiri, ini merupakan salah satu kota yang besar juga loh. Dan lihat, gedung-gedung tingginya juga mulai sedang dibangun. Kemudian di sini itu yang membuat saya kagum, pengendara jalannya itu begitu sangat disiplin ya. Jadi orang bawa mobil itu sangat disiplin. Dan pada akhirnya saya pun juga masuk di sebuah perkampungan, yang dimana kampung ini katanya kampung Masjid Melayu atau gimana ya, saya lupa lah. Yang penting ini kampung ya. Jadi kampungnya itu berada di tengah-tengah bandar. Kenapa masuk kampung, Bang? Dan kebetulan katanya di kampung ini ada yang jual cendol. Jadi untuk sahabat-sahabatku yang berada di Johor, kira-kira sahabatku pernah nggak masuk ke kampung ini? Kampung Masjid Melayu ya, Kampung Masjid Melayu atau apalah. Jadi saya agak-agak lupa lah. Dan lihat perkampungannya, sangat bagus kampung di Malaysia itu. Bersih, rapi, setiap rumah itu pasti ada mobilnya. Karena di Malaysia memang jarang motor. Dan satu lagi, mobil di Malaysia itu bukan suatu barang yang istilahnya mewah, diagung-agungkan. Enggak sahabatku semua. Mobil kalau di Malaysia itu sekedar kendaraan saja. Lihat sendiri kan, mobil di depan rumah itu biasa saja, nggak perlu ada penutupnya. Ya karena mindset orang-orang sini itu menganggap mobil itu hanya kendaraan biasa. Jadi kalau di kampung kita kadang-kadang kan mobil mewah kan ditutup ya kan. Tapi kalau di Malaysia dibiarkan begitu saja. Lihat, itu mobil Alphard, harganya itu kalau di Indonesia miliaran rupiah. Tapi kalau di Malaysia serasa nggak ada harga dirinya. Banyak sekali mobil-mobil Alphard itu terparkir di depan rumah tanpa ada penutupnya. Padahal itu mobil super mewah ya. Tapi orang Malaysia biasa saja sahabatku semua, meskipun punya mobil mewah. Dan kita juga bisa melihat sendiri jalan raya di Malaysia itu bisa dibuat parkir, karena jalan di sini begitu sangat luas meskipun jalannya berada di dalam perkampungan. Ini di dalam perkampungan loh saudaraku semua, bukan jalan kota tapi jalan kampung. Bisa melihat sendiri kan, vibe-nya memang suasana kampung, tapi kampungnya sangat modern. Meskipun berada di tengah-tengah kota, bersihnya luar biasa. Dan pada akhirnya saya pun sudah sampai di kedai cendolnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata kedai ini menjual aneka ragam jenis makanan juga. Ada cendol, ada nasi, ayam penyet, semuanya serba ada. Dan lokasinya memang sangat bersih. Mari kita langsung masuk ke dalam saudaraku semua. Jadi selagi berada di Johor, memang satu hari full saya diajak pusing-pusing daripada sahabat Malaysia yang mengajak saya jalan ke sana ke sini. Dan akhirnya saya pesan cendol coklat. Jangan heran kalau di Malaysia minuman ini begitu sangat populer. Meskipun kalau di Indonesia cendol ini hanya sekedar minuman biasa ya, tapi kalau di Malaysia viral. Banyak para pelancong yang suka minum cendol di Malaysia. Oh, Kampung Melayu Majidi, Kampung Melayu Majidi. Jadi sahabatku pernah datang ke sini, atau mungkin saudara-saudaraku daripada Malaysia menonton videonya Bang Toha. Apa kabar sahabatku yang daripada Kampung Melayu Majidi? Setelah selesai minum cendol, akhirnya saya menuju tempat Lek Jawi. Kemarin ramai yang bertanya, Pak Lek Jawi kemana Bang? Pak Lek Jawi kemana? Pak Lek Jawi itu sudah berpisah dengan saya saudaraku semua. Jadi beliau sekarang itu bekerjanya berada di kota.
Jadi untuk ke tempat beliau ini juga tidak begitu jauh, sambil menikmati pemandangan keindahan Kampung Melayu Majidi. Jadi Kampung Melayu Majid lah, berada di Johor. Lihat, kampung di sini itu nggak banyak motor, yang ada banyak mobil. Karena di Malaysia mobil merupakan salah satu kendaraan utama. Orang-orang di sini itu lebih pilih mobil, saudaraku semua. Ada yang pakai mobil Proton, ada yang pakai mobil Pro 2, ada yang pakai mobil Toyota, ada yang pakai mobil banyak jenis lah, saudaraku semua. Saya pun kalau disuruh menghitung juga nggak hafal. Dan lihat, pengendaranya di sini itu yang saya kagum itu rapi, disiplin, tertib, ya kan. Meskipun macet, lihat macet, tengok ini macet, tapi macetnya teratur. Nggak ada lah yang nyerobot itu nggak ada, atau yang langsung main masuk itu nggak ada. Kalau ada yang langsung main masuk itu tandanya menyalahi aturan, saudaraku semua. Dan akhirnya saya juga bisa melihat suasana jalan raya yang ada di Johor Bahru. Masya Allah, ini yang dinamakan Bandar Johor Bahru, sahabatku semua. Ya maklum, saudara-saudaraku semua, karena Bang Toha itu jarang sekali ya melihat suasana bandar. Asik di dalam kebun, di dalam hutan, lihat semak-semak, lihat pokok-pokok. Sekali keluar melihat suasana bandar yang seperti ini, jujur saudaraku semua, hati Bang Toha itu ya Allah ya Robbi, seneng banget atau bahagia sekali karena bisa melihat kemegahan kota, keindahan, keramaian dunia luar. Mungkin saudara-saudaraku banyak, Bang, masa sampai segitunya? Iya, ya karena jarang sekali keluar, saudaraku semua. Hari-hari kerja terus, tapi nggak apa-apa. Saya bersyukurlah. Mungkin kalau saya duduk bandar nggak tahu ya, duit saya mungkin cepat habis. Dan pada akhirnya saya melihat secara langsung pusat latihan sepak bola, pusat latihan pasukan Johor Darul Takzim, salah satu klub sepak bola di Asia Tenggara yang sangat viral. Nah, ini dia tempat latihannya tadi, saudaraku semua. Saya cukup beruntung lah bisa melihat secara langsung. Dulu Mas Jordi Amat main di Johor, sekarang sudah tidak ya. Sekarang main di Persija. Jadi satu hari ini memang full penuh, pusing-pusing ke Johor, saudaraku semua. Biar sahabat-sahabatku yang mungkin belum pernah pergi ke Johor bisa melihat secara langsung seperti apa Bandar Johor Bahru. Ya Allah, ini kok gede banget ya kan, jalan rayanya, jalannya itu loh. Di atas juga ada jalan, di bawah juga ada jalan. Jadi kurang puas lagi, saya diajak pusing-pusing lagi sama saudara saya. Katanya tadi kurang dekat, Mas, saya dekatkan lagi. Alhamdulillah, bersyukurlah punya kawan-kawan baik yang ada di Malaysia. Dan inilah suasananya, gedung-gedungnya juga sangat tinggi. Kalau tidak berjumpa sama Lek Jawi, mungkin Bang Toha juga tidak akan pusing-pusing di Bandar Johor. Jumpa sama Pak Lek Jawi, akhirnya berjumpa lagi. Kemarin yang nanya-nanya kok enggak apa posisi kok enggak sama Pak Lek Jawi sekarang Pak Lek Jawi itu kerjanya di bandar, proyek besar. Jadi kita jarang jumpa, alhamdulillah berkesempatan jumpa. Gimana Pak Lek Jawi, jadi pulang kampung enggak? Jadi insya Allah. Tanggal berapa? Tanggal 10 Agustus ini? ya. Loh, kok Kan sudah 1 tahun. Kok cepat Pak Lek Jawi? Ya kan, ya namanya orang ada dokumen. Saya akhir bulan, Lek. Boleh. Nah, nanti saya akan ngevlog bersama Pak Lek Jawi di kampung lah. Iya. Okay. Ya kan, Lek? Ya. Jadi Pak Lek Jawi pulang tanggal 10. Saya pulang 10 harinya lagi. Niatnya mau pamitan, mau balik ke kampung. Tiba-tiba Lek Jawi yang mau balik duluan. Oke, Lek, semoga selamat sampai tujuan ya. Ya, amin. Jadi saya pun juga tidak sengaja datang ke sini, tahu-tahu Lek Jawi tanggal 10 mau balik. Kemarin ramai yang bertanya, Pak Leknya itu kerja di mana? Kok jarang diajak ngevlog? Pak Lek sekarang kerjanya itu sudah berbeda, lain tempat. Sudah di bandar. Jadi kali ini pergi ke bandar, jumpa sama Pak Lek Jawi. Oke, Lek, selamat, Lek ya. Oke.
Niatnya saya mau pamitan sama Lek Jawi ya, tapi sayang ternyata Lek Jawi yang balik kampung duluan. Saat mau balik ke tempat kerja saya, ternyata di sini juga masih macet saudara-saudaraku semua. Karena hari libur ya, dan bisa lihat sendiri mobil-mobil di Malaysia itu Masya Allah bagus-bagus banget, dan orangnya itu loh teratur, sabar, disiplin meskipun keadaan macet panjang, tidak ada yang berebut. Hal seperti inilah mungkin yang kita contohi ya. Ada pengendara mobil di Malaysia keren luar biasa. Dan akhirnya saya pun juga diajak pusing-pusing lagi, diajak melihat suasana Situlang Laut. Nah, ini salah satu pelabuhan internasional juga, saudara-saudaraku semua. Biasanya kalau TKI Malaysia pulang lewat Situlang. Dulu saya juga pernah pulang lewat Situlang. Insya Allah tahun ini saya juga pulang lewat Situlang sambil jalan-jalan. Nanti Bang Toha akan singgah ke Batam, ke rumah saudaranya Bang Toha. Dan bisa lihat sendiri sahabat-sahabatku semua, pandangannya itu loh indah, bersih, suasana jalan rayanya itu bagus. Dan keesokan harinya alhamdulillah bersyukur, saya punya bos itu begitu sangat baik kepada saya. Dan pada akhirnya saya diajak sarapan pagi. Lama sudah tidak sarapan pagi dengan bos saya. Biasanya bos saya itu kalau sarapan pagi itu sukanya roti cane, murtabak. Kali ini diajak di sebuah kedai yang berada di tepi jalan raya Mersing. Mungkin untuk saudara-saudaraku semua ketika berkunjung ke Mersing boleh mencoba untuk sarapan di kedai ini. Namanya kedai Kak Zulia Nasi Kerabu. Alhamdulillah mau balik kampung akhirnya berkesempatan sarapan nasi kerabu, yang dimana nasi kerabu ini kemarin juga menjuarai salah satu makanan tradisional nomor 1 di dunia. Dan ini ada Solo. Solo itu seperti sambal kelapa dimasukkan dalam udang, dimasukkan dalam cabai. Dan ini dia penampakan nasi kerabunya, Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah ya Robbi. Pagi hari ini alhamdulillah dapat rezeki di belanja bos nasi kerabu, lauknya ayam percik. Jom untuk sahabatku semua, mari makan nasi kerabu. Sudah lama tidak makan nasi kerabu. Nasi kerabu ini kalau di Jawa, saudara-saudaraku semua, lebih kurang. Ini sambalnya ini ada sedikit kesamaan ya. Sambal urap-urapan lah kalau di Jawa. Jadi nasi kalau di Malaysia dibilang kerabu, campur sambal kelapa, campur Solo. Saya itu baru tahu ya, ternyata Solo itu sambal kelapa yang diisikan di dalam cabai ya. Ada kerupuknya. Wah, ini kerupuknya itu sangat enak sekali. Kerupuk ikan. Dan nasi kerabu ini adalah makanan khas Terengganu dan juga Kelantan ya. Sebab di Kelantan juga ada nasi kerabu, di Terengganu pun juga ada nasi kerabu. Untuk nasi kerabunya ini sangatlah nikmat banget saudaraku semua. Jujur tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saya pun makan Ya Allah ya Robbi, alhamdulillah tak sangka saya dapat rezeki yang tak terduga, Masya Allah. Dan bos saya pun bertanya, enak atau tidak sarapan nasi kerabu? Masya Allah, enak sekali ini bos. Kalau setiap hari seperti ini saya pun juga alhamdulillah. Masya Allah. Ini benar-benar sangat Masya Allah, enak banget, luar biasa saudaraku semua. Dipadukan dengan ayam percik. Masya Allah, ayam percik tadi saya ambil paha ya. Dan tak sangka satu pinggan nasi kerabu ini begitu sangat banyak loh. Untuk saudara-saudaraku yang semua yang makannya sedikit, mungkin boleh request ya, kasih nasi sedikit saja kak, sebab ini nasinya sangat banyak loh. Pakai sambalnya itu yang bikin saya nagih terus loh. Sambal nasi kerabu ini beraneka ragam saudaraku semua. Ada sambal kelapa, ada sambal cili, ada sambal macam budu ya. Ini rasanya best lah, rasanya itu terlampau sedap, Masya Allah. Saya pun sampai ya Allah ya Robbi, sudah cukup lama loh, hampir berapa tahun tak makan nasi kerabu. Kebetulan mau balik kampung pula, dibelanja nasi kerabu. Ya Allah, ini salah satu rezeki yang patut kita syukuri. Dulu saya berpikir Solo itu apa sih, penasaran saya. Ternyata Solo itu macam sambal kelapa kemudian dimasukkan ke dalam cabai besar ya. Dan saya akan padukan dengan ayam percik. Masya Allah, ayam percik itu semacam sejenis ayam bakar, tapi dia ada bumbunya tersendiri ya, dan lebih sangat gurih
Gurih kalau dalam bahasa Malaysia apa ya, lebih sangat ke sedap-sedap sahabatku semua. Jadi kuahnya pun juga kalau dipadukan dengan nasi kerabu, Masya Allah, ini benar-benar nikmat banget. Kalau dipanggil dari belakang pun nampak pura-pura nggak tahu ini, karena menikmati makanan yang seenak ini. Jadi sayur-sayurannya itu fresh, jadi ada crunchy-crunchy-nya dari togenya, Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Dipadukan dengan kerupuk, nggak bisa berkata-kata saudara semua. Jom kalau pergi ke Mersing coba sarapan ke nasi kerabu Kak Zulia, dan saya akan perlihatkan ini penampakan nasi kerabunya. Tadi saya pesen teh es. Kalau di Malaysia pesan teh es itu ada susunya, tapi kalau di Indonesia nggak ada susunya. Oke saudaraku semua, lanjut makan. Masya Allah, alhamdulillah, memang sedap sangat. Ini kalau untuk lidah orang Indonesia pasti sangat cocok. Pedasnya itu nggak begitu pedas ya. Manis itu pasti ada, karena masakan Malaysia itu pasti akan ada campuran manis-manisnya. Jadi kalau nggak ada manisnya, nampaknya itu kurang ada identitinya atau identitasnya. Jadi kalau mungkin saudara-saudaraku di Malaysia, kok saudara-saudaraku di Malaysia sih? Mungkin kalau saudara-saudaraku daripada Indonesia melancong ke Malaysia, jangan kaget. Masakan di Malaysia paling tidak pasti ada manisnya. Entah itu sedikit, entah itu banyak. Masya Allah. Untuk nasi kerabu ini warnanya itu ungu saudaraku semua. Tapi dia bukan memakai pewarna buatan, melainkan nasi kerabu yang berwarna ungu ini dia memakai itu ya, daripada sari bunga. Jadi menyehatkan, apalagi dipadukan dengan ayam bakar percik. Ya Allah, alhamdulillah hari ini menjadi salah satu sarapan yang sangat-sangat saya rindui, akhirnya bisa terkabulkan. Padahal kemarin saya juga sudah punya keinginan untuk singgah di kedai Kak Zulia nasi kerabu. Dulu saya juga pernah makan di kedainya, dan pada saat itu saya nggak boleh membayar. Memang orangnya ini begitu sangat baik ya. Padahal dulu saya belum kenal Kak Zulia, tapi memang kalau saudara kita daripada Malaysia itu Masya Allah. Jadi saya sangat bersyukurlah ketika di Malaysia berjumpa dengan orang-orang baik. Itu membuat saya istilahnya bersyukur. Tidak semuanya, ya kan, tidak semuanya istilahnya bisa bernasib seperti saya. Andaikan saya merantau di negara lain, entah di Korea, entah di Jepun, mungkin saya tidak akan menemukan hal seperti ini. Salah satunya bisa makan nasi kerabu yang begitu sangat enak dan sangat-sangat lezat sampai licin saudaraku semua. Nah ini dia lokasi sarapan nasi kerabu. Jadi kalau saudara-saudaraku semua mungkin tengah berkunjung ke Mersing, teringin makan nasi kerabu, silahkan singgah di kedai Kak Zulia nasi kerabu. Oke sahabat-sahabatku semua, cukup sekian. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Assalamualaikum